Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Henry? Maaf, saya baru sempat kasih penjelasan ya. Penjelasan kakak ini judulnya ada 3 variabel X, yaitu persepsi, minat, dan jumlah pendapatan. Kemudian variabel Y-nya keputusan mengkonsumsi. Jika kakak kalau memperlakukan pola latar belakang, ya kan, jangan lari dari 3 ini. Kalau kakak tentang produk halal kan itu kan objeknya. Jadi waktu membuat latar belakang itu produk halal itu pertama kali ya, yang paling atas. Kemudian baru dilanjutkan dengan keputusan mengkonsumsi. Jadi keputusan mengkonsumsi ini harus kakak uraikan panjang lebar yang lebih banyak daripada yang lain, kan? Terutama tentang permasalahannya apa. Yaitu keputusan ada permasalahan berarti masih berkurang, masih kurang bagus, kan? Tentang keputusan mengkonsumsi atau masalahnya mungkin masih rendah atau kayak mana, atau ada salah mengkonsumsi atau kayak mana. Yang jelas ini di keputusan mengkonsumsi ini harus ada masalah, yaitu mengkonsumsi produk halal. Kemudian kalau membuat latar belakang itu saya lihat pertama kali itu ada internasional, Indonesia, Sumatera itu nggak perlu langsung kakak menuju ke Pekanbaru aja. Jadi latar belakang itu nggak perlu banyak-banyak halaman. Kakak saya lihat ada 11 halaman. Nanti siapa orang yang membaca? Kakak ada orang yang membaca. Jadi latar belakang itu kalau penelitian kuantitatif seperti ini kayak penelitian kuantitatif itu tidak memerlukan argumentasi yang panjang lebar karena dia pembuktian dengan statistik sifatnya. Jadi kakak membuat skripsi dengan kualitatif yang tidak ada statistiknya itu perlu banyak argumentasi. Baru latar belakang kakak sampai 15 halaman tidak apa-apa. Karena ini kuantitatif 3 halaman aja kak. Jadi kakak ringkas saja itu latar belakang kakak itu jangan bertele-tele yang mana dosennya nggak dapat intinya dia kak. Akhirnya nanti biar benar-benar latar belakang kita karena tertutup yang salah akhirnya jadi salah. Jadi masalah jumlah musim internasional Indonesia dan Sumatera itu satu paragraf kecil aja kak, 2 kalimat aja cukup, 3 kalimat, jangan sampai 1 halaman, setengah halaman banyak kali gitu kan. Baru kakak langsung masuk ke Pekanbaru, jumlah musim Pekanbaru seperti itu kan. Jadi sekali lagi urutannya yaitu kakak di latar belakang yang pertama itu dari jumlah musimnya kan, jumlah musim internasional, nasional, kakak buat 1-2 kalimat, jangan banyak-banyak, jangan sampai setengah halaman. Kemudian terutama musim Pekanbaru baru kakak uraikan ya kan, setengah halaman terlalu banyak gitu. Kemudian kakak baru masuk ke produk halal apa kan, baru keputusan mengkonsumsi produk halal di Pekanbaru ya kan. Sekarang Pekanbaru ada masalahnya apa, mungkin intensitasnya masih rendah atau kurang kesadaran masyarakat atau bagaimana. Ini kalau dalam penelitian kualitatif ini keputusan mengkonsumsi halal ini variabel Y, jadi harus ada masalah. Jadi kalau tidak ada masalah nggak bisa. Baru setelah itu kakak uraikan keputusan mengkonsumsi ini dengan permasalahannya, baru kakak sebutkan menurut teori, menurut sumber, umpamanya menurut siapa, Sugiono, umpamanya bahwa keputusan mengkonsumsi suatu produk itu dipengaruhi salah satunya oleh persepsi, minat, dan jumlah pendapatan. Jadi cari teori, itu sebutkan sumbernya bahwa keputusan mengkonsumsi itu dipengaruhi oleh 3 faktor ini ya kan, persepsi, minat, dan jumlah pendapatan. Cari sumbernya, taruh di situ. Baru kakak uraikan di bawah bahwa hubungan pengaruh persepsi terhadap keputusan konsumsi itu kayak mana, baru uraikan persepsi ya kan. Baru setelah itu baru kakak buat paragraf lagi di bawah pengaruh minat terhadap keputusan mengkonsumsi kayak mana. Kemudian Pekanbaru ya, jangan berbicara panjang melebar-lebar, ini udah berbicara Pekanbaru. Jadi kakak kalau udah masuk ke Pekanbaru jangan balik lagi ke nasional, namanya muter-muter. Kemudian sesuai minat baru kakak uraikan lagi di bawah pada baru jumlah pendapatan, bagaimana pengaruh terhadap keputusan mengkonsumsi di Pekanbaru ya kan, atau secara teorinya menurut apa kan gitu. Jadi akhirnya kakak di bawahnya dapat gejala-gejala. Jadi gejala-gejala atau fenomena yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pengaruh persepsi, minat, dan jumlah pendapatan terhadap keputusan mengkonsumsi produk halal di Kota Pekanbaru kayak mana. Kakak sebutkan 1 gejala persepsi masyarakat terhadap keputusan mengkonsumsi produk halal di Pekanbaru. Yang 1, yang kedua gejala minat. Mas panggil mas Ahmad. Yang kedua bagaimana gejala atau masalah minat dalam hubungannya pengaruhnya terhadap keputusan mengkonsumsi produk halal di Pekanbaru.
Kemudian yang ketiga adalah gejala jumlah pendapatan. Bagaimanakah permasalahan atau gejala-gejala yang ada di Pekanbaru, jumlah pendapatan masyarakat terhadap keputusan mengkonsumsi produk halal. Jadi kita membuat gejala jangan lari dari parabel kita. Kakak ingat, kakak dibatasi juga kakak ada 3 parabel X dan 1 parabel Y. Jangan lari dari itu. Baru kakak di bawahnya baru sebutlah ya kan, bahwa misalkan gejala-gejala latar belakang dan gejala-gejala di atas, maka menulis mengambil judul pengaruh persepsi minat dan jumlah pendapatan gitu. Seperti saya sebut ya coret. Jadi ini merah-merah ini nggak perlu, ini grafik-grafik ini nggak perlu nih. Ini grafik apa tidak ada hubungannya secara langsung dengan tindakan kakak. Ini kan cuma populasi muslim, kenapa supaya grafik memakan tempat nih kak. Jadi kakak buat aja dalam bentuk teks seperti ini, ringkas saja. Ini kebanyakan nih kak. Ini sama merah-merahnya kakak potong, kakak ringkas lagi jadi 2-3 kalimat pendek aja. Ini kan nggak ada hubungannya langsung dengan tindakan kakak. Baru terkhusus untuk Indonesia. Nah, ini juga Indonesia ini sekilas saja, nggak usah banyak-banyak. Ini kebanyakan ini kak yang ke atas dia kak hapus, kakak rubah kalimatnya jadi 3 kalimat pendek aja ya. Kemudian baru masuk di sini, di antara kota besar di Pulau Sumatera dengan mayoritas Islam adalah kota Pekanbaru. Baru kakak di sini agak panjang lebar nggak apa-apa. Bagaimana penduduk muslim Pekanbaru itu berapa jumlahnya, berapa seperti tabel inilah betul lah, ya kan, untuk kebijakan. Kemudian berdasar dari soal bahwa saat ini mayoritas penduduk memiliki julukan guru yang kemudian disebut muslim bisa menurut muslim. Setelah kita tahu jumlah penduduk muslim terbesar, baru masuk ke produk halal, ya kan? Bagaimana hubungan antara jumlah penduduk muslim dengan produk halal? Kakak sebutkan di sini argumentasinya. Kakak argumentasi kenapa? Kasih argumentasi sedikit dan kutip dari ayat Al-Quran dan hadis. Kalau perlu kakak kan ekonomi Islam, jadi kakak bisa berargumentasi dari ayat Al-Quran dan hadis. Argumentasi tentang apa? Argumentasi tentang jumlah penduduk muslim yang banyak terhadap produk halal. Jadi kayak mana hubungannya, pengaruhnya? Kakak cari dari Al-Quran dan hadis, bahwa mungkin ini ada di Al-Quran, mungkin orang muslim itu dilarang makan yang tidak halal, tapi harus halal. Kemudian ada hadisnya bahwa muslim itu harus makan yang baik-baik, yang halal. Tadi itu kak. Jadi buat ayat Al-Qurannya di situ, kemudian buat tulisan Arab hadisnya di situ, kemudian artinya. Baru itu namanya kuat. Baru kakak lanjut ke bawah produk halal. Produk halal itu gimana? Kakak bicara produk halal nggak usah panjang lebar, karena ini bukan parabel kakak, ini cuma objek. Ini produk kakak ini kan bukan apa ya, bukan parabel, produk itu objek. Jadi nggak usah panjang lebar, sedikit aja tapi mengena. Yaitu bagaimana deskripsi produk halal itu, ya kan? Mungkin kakak perlu ringkas lagi ini tentang produk halal. Kakak ini masih banyak kali ini. Jadi kakak ringkas lagi ya. Jadi karena 4 halaman paling banyak antara belakang kakak, jangan sampai 11 halaman. Jadi produk halal kakak ini masih terlalu banyak ini apa teksnya. Jadi kakak ringkas lagi inti-intinya aja ya. Baru setelah produk halal baru kakak masuk ke parabel kakak, yaitu parabel Y. Parabel Y kakak yaitu keputusan mengkonsumsi. Nah ini yang harus kakak uraikan lebar-lebar. Permasalahannya apa? Soalnya parabel kakak itu keputusan mengkonsumsi, bukan produk halal. Produk halal cuma objeknya, tapi parabelnya keputusan mengkonsumsi. Jadi keputusan mengkonsumsi itu apa, menurut siapa, bagaimana apanya, bagaimana deskripsinya, bagaimana keputusan mengkonsumsi di Pekanbaru. Itu yang penting, gak ada cari datanya. Data konsumsi produk halal di Pekanbaru itu gimana, ya kan? Keputusan mengkonsumsi itu apa teorinya ya? Pertama, kakak kan tadi masuk ke ini parabel Y, keputusan mengkonsumsi. Kakak cari tahu definisi keputusan mengkonsumsi itu apa, menurut siapa, kemudian menurut kakak apa, kemudian ciri-cirinya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mengkonsumsi. Kemudian kakak masuk ke Pekanbaru, cocokkan di Pekanbaru bagaimana gitu kan. Jangan muter ke nasional lagi kayak, kalau udah masuk Pekanbaru dilarang muter ke yang umum lagi, apalagi ke internasional. Kalau kakak mau bicara umum di depan, jangan di dalam. Kalau nanti kakak dari umum ke khusus umum, itu bingung. Itu namanya kalau mbak novel harus putar balik gitu. Tapi kalau dalam skripsi sangat dilarang. Skripsi itu alurnya adalah latar belakang skripsi atau tesis disertasi yang kuantitatif, yang pakai angka adalah induksi, ya kan? Induksi adalah
dari umum ke khusus, ya kan, kita umum dari dunia, Indonesia, Sumatera, baru Pekanbaru. Itu dari umum khusus induksi. Jadi inti kalimat intinya ada di paling dalam, paling belakang. Kemudian kalau kita buat kualitatif bisa dibalik, yaitu deduksi. Jadi pikiran utamanya di depan baru kita jelaskan di dalam, di terakhir. Tapi kita kan deskripsi kuantitatif, jadi kakak dari umum ke khusus, ya kan. Kalau udah ke khusus dengan balik lagi ke umum, itu namanya alur balik. Kalau dalam cerita, dalam skripsi, dalam tes disertasi itu sangat dilarang karena akan membingungkan pembacanya. Kemudian tadi kita sudah sampai ke keputusan mengkonsumsi. Kakak cari, tadi saya katakan waktu masuk ke keputusan mengkonsumsi, kakak cari apanya tadi? Kakak cari definisinya, menurut siapa, menurut kakak apa, kemudian ciri-cirinya dan deskripsi lainnya, baru masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi dari keputusan mengkonsumsi. Salah satunya adalah seperti variabel X kakak, yaitu persepsi, minat, dan jumlah pendapatan. Cari itu. Baru kakak masuk bahwa setelah kakak uraikan tentang permasalahan keputusan mengkonsumsi atau variabel Y kakak di kota Pekanbaru, baru kakak masuk bahwa permasalahan keputusan mengkonsumsi di kota Pekanbaru tersebut menurut pakar ini dipengaruhi oleh persepsi, minat, dan jumlah pendapatan atau banyak faktor yang mempengaruhi dari keputusan konsumsi. Namun dalam penelitian ini untuk menghemat biaya, waktu, dan lain sebagainya, maka peneliti membatasi pada 3 faktor yang mempengaruhi keputusan mengkonsumsi berural, yaitu persepsi, minat, dan jumlah pendapatan. Oke, setelah itu baru kakak buat paragraf baru kakak masuk ke persepsi. Bagaimana hubungan persepsi dengan keputusan mengkonsumsi? Bagaimanakah pengaruh minat terhadap keputusan konsumsi? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh jumlah pendapatan terhadap konsumsi? Kakak uraikan persepsi itu apa, menurut siapa, ya kan, menurut kakak apa ciri-cirinya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi salah satu adalah keputusan mengkonsumsi. Kemudian minat, buat paragraf belakangnya minat. Bagaimana apa minat itu apa, definisinya, ciri-cirinya, kemudian faktor, ya kan, faktor-faktor yang minat, ya kan, faktor-faktor yang mempengaruhi minat itu apa, kemudian jumlah pendapatan gitu juga, apa pengertian jumlah pendapatan menurut siapa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan, ya kan, ya. Jadi masing-masing variabel itu ada faktornya juga. Setelah itu baru kakak berdasarkan latar belakang dan gejala, baru setelah itu setelah selesai memaparkan variabel X, baru kakak buat gejala di bawahnya. Yang paling bawah gejala-gejala yang berhubungan dengan keputusan konsumsi yang berkaitan dengan persepsi, minat, dan jumlah pendapatan. Seperti sudah saya sebut di awal tadi, maka kakak harus membuat gejala. Bagaimanakah gejala persepsi terhadap keputusan mengkonsumsi di kota Pekanbaru? Bagaimanakah gejala minat terhadap keputusan mengkonsumsi di kota Pekanbaru? Yang ketiga adalah bagaimanakah gejala jumlah pendapatan terhadap mengkonsumsi di kota Pekanbaru? Nah, di sini kakak buat gejala-gejala. Ini di sini bakal gejala-gejala, baru kakak masuk ke sini berdasarkan, jangan pernyataan kakak, tapi berdasarkan fenomena dan gejala-gejala. Kakak tadi udah buat gejala-gejala di atasnya ini yang ada di lapangan atau di kota Pekanbaru, maka peneliti mengambil judul tentang pengaruh persepsi, minat, dan jumlah pendapatan terhadap keputusan mengkonsumsi berural di kota Pekanbaru. Jadi ini nggak perlu panjang lebar nih, kakak. Ini nggak perlu nih, kalau menurut saya nggak perlu. Ini kita meraih, ini nggak perlu, langsung ke sini aja. Berdasarkan gejala-gejala di atas, berdasarkan latar belakang gejala di atas, maka penulis mengambil judul tentang pengaruh persepsi dan pengaruh persepsi, minat, dan jumlah pendapatan terhadap keputusan mengkonsumsi berural kembali. Jadi kita membuat latar belakang seringkas mungkin, jangan bertele-tele. Ini kan paragraf ini sama paragraf bawahnya, ini kan tujuannya sama, jadi tujuan sama satu aja, ringkas aja. Tidak aja masih bisa diringkas ini paragraf ini masih terlalu panjang ini, bisa dibuat berdasarkan gejala-gejala latar belakang dan gejala-gejala di atas, maka penulis ambil penelitian dengan judul, gitu aja udah bisa, satu kalimat pendek. Jadi ini yang membuat makan halaman di sampai 11 halaman. Ini seperti apa nih? Seperti karangan apa nih? Karangan cerita nih. Di latar belakang itu 3 halaman biar orang bisa membaca semua, makanya harus ringkas padat dan jelas. Jadi itu kan,
latar belakang kakak ini kakak perbaiki urutannya, kemudian terlalu bertele-tele, ya kan? Seperti tadi urutannya kak ya. Kemudian ini rumusan masalah kemarin kakak udah saya bacakan bagus-bagus, kakak ngetiknya kayak mana kakak? Padahal saya rekamnya udah bagus-bagus. Kakak mencatat seperti apa yang saya rekam. Saya rekam dalam rekaman suara saya itu nggak kayak gini kemarin. Kemarin ada 8. Ya, ini cuma ada 5. 5 ini minimal. Kalau dibuat lengkap ada 8. Tapi 5 ini pun salah kakak buat. Yang pertama, bagaimanakah? Ini lah kakak. Ini kakak rubah dulu kak. Kita buat rumusan masalah yang singkat aja. Yang singkat berarti ada berapa nih? 3 variabel X, 1 variabel Y, berarti ada 3, 4, berarti ada 4. 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Berarti ada 4 rumusan masalah kakak minimal, itu jumlahnya ada 4. Itu 1 buat gak? Bagaimanakah pengaruh persepsi terhadap keputusan mengkonsumsi produk halal di Kota Pekanbaru? 1 Pak ya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pengaruh minat terhadap keputusan mengkonsumsi produk halal di Kota Pekanbaru? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh jumlah pendapatan terhadap keputusan mengkonsumsi produk halal di Kota Pekanbaru? Baru yang keempat, bagaimanakah pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama antara persepsi, minat, dan jumlah pendapatan terhadap keputusan mengkonsumsi produk halal di Kota Pekanbaru. Jadi ada 4 buah rumusan masalah minimal. Kalau dibuat maksimal itu kemarin ada 8 ya. Jadi 4 aja yang dapat. Tapi yang ngetiknya betul lah ya. Kemudian tujuan penelitian mengikuti itu kakak buat sama, ya kan? Ingat kak rumusan masalah tadi, jangan sampai salah lagi ya. Kemudian dalam membuat tinjauan pustaka ini kakak awali dengan objek kakak. Jadi kakak tentang produk halal. Jadi yang di sini produk halal dulu yang pertama, kemudian masuk ke variabel Y yaitu keputusan mengkonsumsi, ya kan? Produk halal, kemudian berlanjut ke keputusan mengkonsumsi, baru kakak kan di keputusan mengkonsumsi itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mengkonsumsi. Habis itu baru masuk ke persepsi, habis itu masuk ke minat, habis itu masuk ke jumlah pendapatan. Ingat kan? Urutan dalam membuat tinjauan pustaka yang pertama adalah teori tentang produk halal, yang kedua teori tentang keputusan mengkonsumsi, yang ketiga teori tentang persepsi, yang keempat teori tentang minat, kelima teori tentang jumlah pendapatan. Ingat ya, jangan dibalik-balik ya. Itu kan ada aturannya. Kemudian kutip-kutip Al-Quran dalam setiap teori-teori itu kalau ada ya, kakak ekonomi Islam. Oke. Kemudian ini penelitian terdahulu. Ini penelitian terdahulu kakak ini ada banyak tapi nggak ada yang nyangkut satu pun. Ya kan? Kakak nyari penelitian terdahulu itu nggak perlu banyak-banyak soalnya. 3 aja cukup, tapi yang menyangkut dengan penelitian kakak secara langsung ini kan tidak menyangkut secara langsung ini. Jadi judul kakak kan pengaruh persepsi minat jumlah pendapatan terhadap konsumsi. Di sini tidak ada judul itu. Ya kan? Saya baca tadi malam nggak ada ini. Jadi kakak cari judul tentang persepsi minat dan jumlah pendapatan terhadap konsumsi. Kemudian kakak uraikan apa samanya, apa bedanya dengan kakak, ya kan? Kalau tidak ada ketiga variabel X-nya, persepsi minat dan jumlah pendapatan, cari salah satunya. Mungkin ada judul skripsi persepsi dengan keputusan konsumsi, kakak buat perbedaan dan persamaannya pada kakak, ya kan? Kemudian ada mungkin skripsi tentang minat terhadap keputusan konsumsi, kemudian ada juga skripsi jumlah pendapatan terhadap keputusan konsumsi. Syukur kalau ada ketiganya, yaitu persepsi minat dan jumlah pendapatan terhadap keputusan konsumsi, gitu kak. Jadi penjagaan ini banyak, ini lagi tidak ada menyangkut dengan penelitian kakak. Jadi inilah namanya mengambang. Penelitian kakak tidak fokus dari penelitian pendahuluannya, dari penelitian terdahulu. Jadi gitu kak ya. Jadi cari judul yang berhubungan langsung dengan penelitian kakak, banyak di jurnal. Di jurnal banyak. Jadi cari yang pengaruh persepsi terhadap keputusan konsumsi ya. Entah mau produk halal mau apa, yang penting keputusan mengkonsumsi ya. Kemudian ini kerangka pemikiran ini kasih tanda panah nih kak. Persepsi ke keputusan ini tanda panah, minat ke keputusan tanda panah, ini kasih tanda panah.
tanda panahnya ke arah keputusan konsumsi. Kalau bagus lagi, ini persepsi ini buat indikatornya di bawah 3, apa indikatornya? Minat buat indikatornya di bawahnya ada 3. Dan pendapatan buat indikatornya di bawahnya gitu. Kemudian keputusan konsumsi buat indikatornya di bawah. Itu kalau diperbolehkan dari kakak lebih bagus kayak gitu. Tapi kakak buat aja kayak gitu, kasih indikatornya di dalam ini kan, itu lebih bagus lagi, kita lebih jelas lagi kak. Kemudian hipotesis kakak ini kan ada satu, yaitu persepsi dalam perbuatan masyarakat pengaruh kan. Kalau namanya hipotesis itu diduga, namanya dugaan, yaitu kakak buat di sini diduga persepsi, minat, dan jumlah pendapatan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumsi. Hipotesis dugaan zaman sementara. Jadi selalu diawali kata diduga. Kemudian ini kan hipotesis tunggal. Jadi kalau kita pecah lagi hipotesisnya ini seperti rumusan masalah kakak, seperti tujuan penelitian kakak, yaitu ada 4. Yaitu hipotesis yang pertama diduga ada pengaruh persepsi terhadap jumlah pendapatan masyarakat dalam mengkonsumsi produk baru. Yang kedua, diduga ada pengaruh minat terhadap keputusan mengkonsumsi produk halal atau produk baru. Yang ketiga, diduga terdapat pengaruh jumlah pendapatan terhadap keputusan mengkonsumsi produk halal atau produk baru. Dan yang keempat, diduga terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara minat terhadap keputusan mengkonsumsi produk halal di kota baru ya. Jadi hipotesis kakak ini bisa kakak kembangkan menjadi 4 buah, ya kan? Itu lebih spesifik karena nanti yang kakak akan bahas di dalam laporan penelitian 4 gitu. Jadi bagusnya hipotesisnya ada 4. Jadi ini pun bisa, tapi supaya lebih jelas lagi kita jadi 4 seperti tujuan penelitian kakak. Tapi kasih kata-kata diduga di mana? Diduga. Jadi hipotesis ini kan dugaan, masih dugaan atau zaman sementara gitu. Kemudian metode penelitian, datanya dari BPS Majelis Ulama Indonesia, populasinya adalah masyarakat Pekanbaru, usia kerja dan bekerja. Jadi pengangguran tidak termasuk ya. Jadi pengangguran tidak masuk, yaitu menurut data kakak ada 492.000 sekian jiwa. Kemudian ini kakak ambil sampel dengan rumus Lopin. Jadi ini angkatan kerja ada 539.500 angkatan kerja yang bekerja. Jadi kakak populasinya adalah angkatan kerja yang bekerja. Jadi jumlahnya 492 sekian. Kakak masuk rumus Lopin dapatnya bukan 83 kak, tapi 99,9 dibulatkan 100. Udah saya hitung dari malam. Jadi kakak ada kesalahan ini dalam perkalian ini. Ini 5,9 ini. 5,9 dapatnya dari mana? Kalaupun 5,9 pembagi dari 492 dapatnya kan bukan 83 kan? Ya kan? 492 dibagi 492 dikali 0,01. 492 dikali 0,01 sama dengan 492354. 4924 ditambah 1 4924. Jadi itu kan kakak ada yang salah, yaitu ini 492.354 kakak bagi dengan 1 tambah 492.354 kali 10% kuadrat. 10% kuadrat dari 0,1 kuadrat yaitu 0,01. Kakak kalikan 492.354, ini hasilnya adalah 4924,54 nih kak, ya kan? Jadi 4923,54 ditambah 1 jadi 4924,54 untuk membagi dari 492.354, ya kan? Jadi 492.354 kakak bagi dengan 4.924,54 hasilnya adalah 99,97%. Dibulatkan 100, jadi ini 100. Jadi yang jadi permasalahan lagi kak, kalau dalam penelitian itu bagusnya ini 10% ini adalah tingkat error, tingkat kesalahan hitung statistik. Jadi tingkat kepercayaan statistik kakak dalam pengambilan sampel supaya mewakili populasi adalah 10%. Ini terlalu besar. Kalau dalam penelitian rata-rata itu 5% paling besar kak. Kalau bisa 1%, ya kan?
1% berarti 0,01, 5% berarti 0,05. Ini kakak 10% jadi besar kali. Biarpun kakak penelitian ekonomi IPS bagusnya jangan besar-besar. Nanti ini akan jadi celah atau kelemahan skripsi kakak dalam perhitungan statistik. Khususnya nanti sampel kakak ini dianggap tidak mewakili dari populasi kakak karena tingkat error statistik besar yaitu 10%. Jadi saran saya adalah 5% atau 0,5. Jadi kalau 0,05 atau 5% tingkat errornya maka dapat sampelnya 399,675 ya Kak. Atau dibulatkan 400 sampel. Jadi itu baru orang percaya kakak berat kerjanya. Tapi kelemahan kakak dalam pengambilan sampel dapat diminimalisir. Itu kalau 10% ini nanti kakak jadi pertanyaan kok tingkat errornya besar sekali gitu kan. Kemudian teknik sampelnya ini kalau kakak pakai sampling eksidental atau teknik sampling yang secara kebetulan ini tidak cocok dengan pilihan kuantitatif kakak. Karena ini kalau sampling eksidental biasanya dipakai untuk kualitatif nih Kak. Jadi kalau kuantitatifnya kakak tidak cocok. Jadi kalau kuantitatif untuk ngambil sampel sebesar 100 ini dari jumlah penduduk sebanyak 492.354, katakanlah sampel kakak dari 400, kakak harus pakai sistem klaster, yaitu kakak kan menelitinya kota Pekanbaru. Kalau kakak keberatan meneliti kota Pekanbaru karena terlalu luas, jangan meneliti kota Pekanbaru, kecamatan aja, mungkin kecamatan Tampan. Dalam kecamatan Tampan pun banyak kelurahan, ada kelurahan macam-macam kan. Jadi kalau klaster kakak Pekanbaru kakak ambil per kecamatan, yaitu kecamatan Pekanbaru itu ada berapa? Mungkin ada 10. Ada kecamatan Tampan, ada kecamatan Bukitaya, ada kecamatan Sanablang atau macam-macam. Jadi kakak ambil populasinya dari masing-masing kecamatan, kakak hitung lagi klaster kakak per klaster, yaitu per kecamatan kakak hitung, baru kakak nanti acak. Jadi klaster pokoknya metode sampel kakak tidak cocok dengan ini, dengan sampling insidental ini kak. Tapi kakak cocoknya adalah klaster, acak klaster. Jadi kita mengacaknya per klaster. Jadi setiap klaster setiap kecamatan baru kita acak. Yaitu pokoknya kakak cari literaturnya yang klaster, teknik pengambilan sampel klaster, acak klaster itu mengacaknya per klaster, yaitu per kecamatan dulu ya kakak. Karena wilayah minat kakak terlalu luas. Kalau kakak cuma pakai sampling insidental, dan kakak mungkin ambil semua di Untri semua, itu tidak mewakili Pekanbaru namanya. Atau satu tempat, tapi supaya mewakili Pekanbaru maka ini harus di klaster. Jadi kita mengacaknya per klaster, per kecamatan. Tadi teori teknik sampling klaster ya, acak klaster. Cari itu yang lebih cocok klaster pun banyak. Tadi yang acak klaster kita mengacak klaster apa nama lengkapnya di situ. Jadi ini tidak cocok kalau sampling insidental ya. Karena pintar kakak kuantitatif, kalau kualitatif baru masuk. Oke, baru kita masuk ke ini angkatnya udah bisa. Variabel Y-nya ada 2 indikator. Kemudian teknik analis data. Teknik analis data kakak ini kurang, ini uji reliabilitasnya belum. Jadi kita uji coba instrumen, kita ada 2 analisis, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Ini gunanya untuk menguji instrumen atau kuesioner atau angket kita. Jadi ini namanya duanya adalah uji coba data, uji coba instrumen namanya. Jadi uji coba instrumen kita uji dengan validitas dan reliabilitas, baru masuk ke asumsi klasik, ada multikorelitas, heterosikalitas, ada normalitas, ada autokorelasi, dan uji asumsi ada ini uji asumsi, uji apa nih? Uji hipotesis ini namanya. Jadi uji asumsi klasik cuman ini autokorelasi ke atas, beratas. Kalau regresi berkanda ini uji hipotesis, ya kan? Kalau kakak mau buat bagian-bagiannya, jadi yang 2 di atas reliabilitas validitas adalah uji instrumen. Kemudian yang 1 sampai 4 adalah uji asumsi klasik. Kemudian yang ini adalah uji hipotesis, yaitu regresi linear ganda. Kemudian rumus persamaan kakak masih salah, kurang, yaitu harusnya Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah ini B
B3X3 tambah E. Jadi kakak kurang B3X3 ya, tambah E. Karena ini B3 ini variabel X yang ketiga, yaitu jumlah pendapatan. Juga baru uji hipotesis. Nah ini dia, ini salah nih kakak. Jadi kakak ini masukkan ke uji hipotesis nih. Uji regresi linear berganda ini uji hipotesis. Jadi kakak masukkan ke sini. Sini dia. Baru masuk uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, baru uji T parsial. Kemudian ada uji F ya. Nanti di bawahnya ada uji F ini. Nah ini dia. Uji F atau uji simultan atau secara bersama-sama. Tujuannya untuk menjawab dari hipotesa yang keempat atau rumusan masalah yang keempat atau tujuan penelitian yang keempat. Itu tujuan penelitian keempat kan itu kan bagaimanakah rumusan masalah yang keempat itu kan bagaimanakah pengaruh secara simultan atau bersama antara persepsi minat dan jumlah pendapatan terhadap keputusan mengkonsumsi produk baru kan gitu. Oke kak, jadi itu aja dulu, kakak berbagi dulu. Nanti kalau banyak-banyak saya kasih catatan kakak sendiri bingung, jadi sedikit-sedikit aja dulu. Nanti kakak kalau udah berbagi ini kakak kasih tahu ke saya lagi ya. Oke kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.